Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya AK301 dan juga rekan-rekan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Siber Asia sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Suraya Syafila Hasanah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi biaya yaitu standard costing. Baiklah, jadi apa itu pengertian dari standard costing? Standard costing merupakan metode penentuan biaya dengan menetapkan biaya standar sebagai dasar pembanding terhadap biaya aktual. Biaya standar ini ditetapkan berdasarkan kondisi operasi yang normal dan efisien. Metode ini banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur karena proses produksinya relatif berulang sehingga dapat diperkirakan sebelumnya. Berikutnya, apakah tujuan dari standard costing? Tujuan utama dari standard costing itu ada empat. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan biaya produksi, sehingga manajemen dapat memperkirakan biaya produksi sebelum memulai. Yang kedua, yaitu untuk menilai efisiensi dan kinerja pada bagian produksi. Yang ketiga, yaitu untuk membantu pengendalian biaya agar tidak melebihi dari target. Dan yang keempat, yaitu untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Utamanya yaitu terkait efisiensi dan juga penetapan harga. Lalu apa saja fungsi dari standard costing? Standard costing itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu fungsi perencanaan, yakni sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu fungsi pengendalian biaya dengan membandingkan biaya standar dan juga biaya aktual. Yang ketiga, fungsi evaluasi kinerja, yaitu untuk menilai apakah bagian produksi bekerja secara efisien. Dan yang keempat, sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. Lalu, apa sajakah jenis-jenis standar biaya pada standard costing? Standar biaya dalam standard costing dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah standar biaya bahan baku, yang terdiri dari standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas menunjukkan jumlah bahan baku yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit produk, sedangkan standar harga menunjukkan harga persatuan bahan baku yang telah ditetapkan. Penetapan standar ini didasarkan pada spesifikasi produk, pengalaman produksi, dan kondisi pasar, karena bahan baku merupakan komponen biaya produksi yang signifikan. Yang kedua adalah standar biaya tenaga kerja langsung, yakni mencakup standar waktu kerja dan standar tarif upah. Untuk standar waktu sendiri itu menunjukkan jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit barang. Sementara standar tarif upah menunjukkan besarnya upah per jam. Standar ini digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dan mengendalikan biaya upah. Yang ketiga ada standar biaya overhead pabrik, yakni meliputi seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, seperti listrik, penyusutan mesin, dan biaya perawatan. Overhead pabrik dibedakan menjadi overhead tetap dan overhead variabel, serta ditetapkan berdasarkan kapasitas produksi normal untuk membantu alokasi biaya secara lebih akurat. Nah, penetapan standar costing dilakukan berdasarkan yakni data historis dan kondisi normal perusahaan, kemudian yang melibatkan bagian produksi, teknik, dan juga akuntansi. Dan biaya standar itu juga harus bersifat realistis dan bisa dicapai, serta perlu adanya evaluasi dan pembaruan secara berkala agar bisa tetap relevan.
Berikutnya adalah terkait analisis selisih atau variance analysis. Analisis selisih ini dilakukan dengan membandingkan biaya standar dengan biaya aktual. Nah, selisih yang muncul ini bisa bersifat favorable ataupun unfavorable. Hasil analisis bisa digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengendalian agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi di periode-periode berikutnya. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan juga kelemahan dari standard costing. Kelebihan dari standard costing sendiri, di antaranya yaitu membantu pengendalian biaya, mempermudah adanya evaluasi kinerja, dan mendorong terciptanya efisiensi dan juga disiplin kerja. Sementara untuk kelemahannya sendiri, yakni kurang fleksibel terhadap perubahan, membutuhkan biaya dan waktu dalam penetapan standar, serta berpotensi menimbulkan tekanan pada karyawan jika standar terlalu ketat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus dari penerapan standar costing. PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi meja kayu. Perusahaan menetapkan standar biaya bahan baku sebesar Rp50.000 per unit dengan menggunakan bahan baku 5 kg per unit. Standar tarif tenaga kerja langsung ditetapkan sebesar Rp20.000 per jam dengan waktu standar 2 jam per unit. Dalam satu periode, perusahaan memproduksi 1.000 unit meja. Biaya standar bahan baku adalah Rp50 juta dan biaya standar tenaga kerja langsung adalah Rp40 juta. Biaya aktual yang terjadi menunjukkan bahwa bahan baku menghabiskan Rp52 juta dan tenaga kerja langsung sebesar Rp42 juta. Dengan demikian, selisih biaya bahan baku sebesar Rp2 juta dan selisih biaya tenaga kerja ialah sebesar Rp2 juta yang bersifat merugikan. Dan berdasarkan analisis tersebut, manajemen dapat mengevaluasi penyebab terjadinya pemborosan dan pengambilan langkah perbaikan agar tercipta efisiensi produksi dan bisa ditingkatkan di periode-periode berikutnya. Kesimpulannya, standar costing merupakan alat yang penting dalam akuntansi biaya. Metode ini bisa membantu perusahaan dalam perencanaan, pengendalian, dan juga evaluasi biaya. Analisis selisih juga berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.